Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah. A'lamu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala wa yanbaghi lil 'alimi an yaskuta bi 'ilmihi wa la lil jahili an yaskuta bi jahlihi. بسند المتصل الإمام المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع به وبعلومه في الدارين آمين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Bisrah li sadri wa yassir li amri bijahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala. Sad wa yaqa'ul mubtada'u nakiratan in amma aw khassa. Wa yaqa'ul mubtada'u, dan terkadang berposisi itu mubtada, nakiratan itu bentuknya nakirah. In amma, jika mubtadanya itu bermakna umum, au khassa, atau bermakna khusus. Ini mah sebenarnya musawwighat di situ. Jadi hal-hal yang membolehkan mubtada itu bentuknya nakirah. Ya, di mutamimah dicek lagi banyak ya. Salah satunya adalah khobarnya didahulukan, maka boleh gitu. Ataupun nanti ya diidofatkan atau disifatkan, disifati. Ini juga sama sebenarnya, cuman beda istilah aja. Jadi wa yaqa'ul mubtada'u nakiratan, dan terkadang terjadi atau berposisi itu mubtada nakiratan, bentuknya nakirah, in amma aw khassa, jika nakirah mubtadanya itu bermakna umum atau khusus. Nahwu, contohnya ma rajulun fid dari. Ma rajulun, tidaklah ada seorang laki-laki fid dari, berada di rumah. Wa ilahun wa ilahun ma'allahi, dan apakah ada Tuhan bersama Allah. Wala abdun mu'minun, dan pastilah hamba yang beriman, khairun, lebih baik, min musyrikin, ketimbang laki-laki yang musyrik. Wa khamsu shalawatin, dan salat 5 waktu ya, katabahunallahu, yang Allah telah mewajibkannya itu salat 5 waktu. Syarhun, al aslu, pada dasarnya, pada asalnya, fil mubtada'i, pada mubtada itu, ayyakuna, ada itu mubtada, ma'rifatan, bentuknya ma'rifah ya. Jadi pada dasarnya mubtada itu bentuknya harus ma'rifah. La nakiratan, bukan nakirah di situ. Illa li'anna nakirah, ini alasannya kenapa mubtada itu harus ma'rifah, bukan nakirah. Li'anna nakirata, karena isim nakirah itu majhulatun, adalah sesuatu yang tidak diketahui, yang tidak tertentu ya, yang belum jelas. Ghaliban, pada umumnya. Wal hukmu, dan menghukumkan alal majhuli, atas sesuatu yang belum diketahui, yang belum jelas, la yufidu, itu tidak berfaedah. Itu dasarnya ya. Jadi
syarat daripada ya mubtada itu harus ma'rifah. Ya. Kenapa? Karena kalau dia nakirah ya sifatnya belum jelas. Tapi ya ada musawwir, ada sesuatu yang membolehkan ma'rifah itu bentuknya ma'rifah. Mubtada itu bentuknya nakirah. Wa yajuzu dan boleh ayakuna adalah itu mubtada nakiratan, dia bentuknya isim nakirah. In kana amman au khassan, jika ada itu isim nakirahnya itu amman ya itu sifatnya maknanya umum, au khassan atau sifatnya khusus. Fal awwalu, maka contoh yang pertama yang umum maknanya umum, kaqaulika seperti perkataanmu, ma rajulun fid dari, tidaklah ada seorang laki-laki fid dari di dalam rumah. Wa kaqaulihi ta'ala, dan seperti firman Allah Ta'ala, a ilahun ma'allahi, apakah ada Tuhan bersama Allah. Nah, di sini disimpulkan fal mubtada'u fihima, maka mubtada pada dua contoh ini nih, ma rajulun fid dari sama a ilahun ma'allah, itu amun, itu maknanya umum ya, sifatnya umum. Kenapa? Liwuku'ihi, karena posisinya itu mubtada nakiratan, bentuknya nakirah fi siyakin nafi, ya yang diiringi dengan nafi. Jadi setiap mubtada ya nakirah yang diiringi dengan nafi wal istifhami dan istifham itu sifatnya umum di sini. Wasani, adapun yang kedua yang khusus di sini ya, nakirah yang khusus, kaqaulihi ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, wala abdun mu'minun. Nah, di sini dikhususin, ditaksis ya dengan sifat, dengan kata mukmin. Wala abdun mu'minun, dan pastilah seorang hamba ya, seorang hamba sahaya yang beriman itu khairun, lebih baik min musyrikin, daripada laki-laki yang merdeka tapi dia musyrik, nonis gitu. Ya. Begitupun sebaliknya ya, yang laki-laki jangan sampai kawin sama nonis ya, perempuan di luar Islam, sekalipun dia itu membuat kalian terpesona ya. Jidan umpama kata punya cewek gitu, cakep, orang tik 2 di situ, gara-garanya waktu nganter Gojek ya. Nah, dia demen dah tuh, cuman dianya belum login gitu, yang masih logout gitu. Ya, jangan, dan sekalipun walau a'jabatkun, meskipun dia itu membuat ente terpesona ya jangan. Kenapa? Karena agamanya itu di luar daripada kita ini. Tapi saya berusaha bang, lagi meyakinkan dia agar dia login gitu kan. Iya boleh, cuman aneh khawatir bukannya dia yang login, ente yang log out gitu kan. Kan berapa urusan. Ya. Ya, tapi kalau kita ada kemampuan gitu ya nggak apa-apa. Cakep soalnya bang, gitu. Nggak ada lagi, kalau saya cari lagi nggak ada. Ya. Wa qawluhu ya, atau wa qawlihi alaihi salatu wassalamu, dan seperti sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, khamsu sholawatin. Nah, ini yang dengan diidhofatin, dia taksisnya dengan bil idhofah ya, mubtada yang nakirah dima'rifahin atau ditaksis dengan isim ma'rifah ataupun dengan isim nakirah lagi di situ ya, diidhofatin dengan sholawatnya. Khamsu sholawatin, 5 sholat ya, atau sholat 5 waktu, katabahunallahu, yang Allah tetapkan,
fil yaumi wal lailati, pada sehari semalam. Fal mubtada'u, maka mubtada fihima, pada kedua contoh ini nih ya, wala abdun mu'minun khairum min musyrikin, sama khamsu shalawatin katabahunallahu fil yaumi wal lailah, itu khosun, sifatnya khusus. Kenapa? Likaunihi, karena keadaannya itu si mubtada mausufan, ya, disifati, ya, atau ditaksis dengan sifat, ya, dengan kata mukminun, si lafadz abdun, ya kan, fil ayati, pada ayat Al-Qur'an. Wa mudhafan, dan karena mubtadanya itu diidofatkan, si khamsu shalawatin, khamsunya diidofatkan dengan shalawatin, ya, maka jadi khusus dia fil hadisi, pada contoh yang hadis, ya. Wa qad dzakara ba'dun nuhati, dan sungguh telah menyebutkan oleh sebagian ahli nahwu, litaswighil ibtidai, ya, dengan diperbolehkannya al-ibtida, ya, dengan permulaan bin nakirati, dengan mubtada yang nakirah, ya, suwaron, ya, akan bentuk-bentuk di situ. Wa anhaha, dan melarangnya ha itu akan, ya, apa namanya, nakirah di situ. Ba'dul mutaakhirina, oleh sebagian ulama mutaakhir, ila nayyifin wa salasina maudi'an, sampai, ya, 33 orang. Jadi naif tuh 1 sampai 9, ada yang bilang 3 sampai 9 naif. Hampir dari 31 sampai 39 maudi'an, tempat. Wa dzakara, dan menyebutkan ba'duhum sebagiannya, annaha, bahwasannya kullaha, keseluruhannya itu, ya, apa namanya, mubtada yang nakirah yang diperbolehkan dengan banyak musawwir di situ, tarji'u, itu kembali lil khususi, bagi, ya, nakirah yang khusus, wal umumi, dan yang umum, ya, kembali ke situ aja. Ufail yata'ammal dzalika, maka hendaklah memperhatikan zalika, yang demikian itu. Ya, kalau yang khusus, ya, berarti disifatin dengan na'at. Kalau yang sifatnya umum, ya, dengan diawali dengan nafi atau istifham di situ. Kalau yang khusus dengan idofat ataupun na'at di situ. Wal khobaru jumlatan, dan terkadang khobar itu berupa jumlah. Laha, yang bagi khobar jumlah itu, rabitun, ada pengikatnya, ada penghubungnya antara khobar jumlah dengan mubtadanya. Kazaidun abuhu qaimun, seperti lafadz Zaidun abuhu qaimun. Zaidun, si Zaid, abuhu, bapaknya si Zaid, qaimun, berdiri, ya. Nah, di situ robitnya adalah hak, domir pada lafadz abuhu. Jadi khobar jumlah itu wajib khobarnya itu, ya, ada robitoh yang menghubungkan kepada mubtadanya, biar ada sebuah keterikatan. Walibasut taqwa dzalika khair, dan pakaian takwa itu khairun, itu lebih baik. Dzalika, yang demikian itu, khairun, lebih baik. Wal haqqatu mal haqqah, ya, sama itu. Al haqqah, hari kiamat. Apa itu hari kiamat? Wa Zaidun ni'mar rajulu, dan si Zaid sebaik-baiknya laki-laki. Illa, kecuali, ya, artinya enggak butuh robit, enggak perlu adanya sebuah penghubung antara khobar jumlah dengan mubtadanya, fi nahwi qul huwallahu ahad, pada contoh qul huwallahu ahadun. Kita buktikan, kita ikut penjelasannya, kita ikutin. Syarhun, ai jelasnya, wa yaqaul khabaru, terkadang terjadi itu khobar jumlatan, berupa jumlah,
murtabitotun boleh, murtabatotan boleh, murtabitotan juga boleh. Ya, hal keadaannya terhubung bil mubtada'i dengan mubtadanya, birabitin dengan salah satu penghubung, min rawabiti atau min rawabito arba'atin, ya, daripada penghubung-penghubung ya yang 4 di situ. Jadi robitoh ada 4. Yang selama ini kita tahu kan ya ada isim domir doang yang sering kita itu. Apa domir di sini? Ternyata ada 4 di sini. Ahaduha, salah satu daripada 4 robitoh itu. Makanya robitoh alawiyah itu artinya tanda ya pengenal yang mana dia itu terhubung dengan sebuah komunitas ya keturunan Rasulullah, robitoh alawiyah. Jidan juga punya robitoh, coba cari, ada nih gambarnya, dia marganya al-ghob ya. Wahwa ya, dan adalah itu domir al-aslu fir rabti. Domir itu adalah asal daripada robitoh. Di robitoh asal daripada jumlah khobariyah yang berupa jumlah itu, robitoh asal itu adalah isim domir. Kaqaulika, seperti perkataanmu, Zaidun abuhu qaimun. Zaidun si Zaid, abuhu bapaknya si Zaid, qaimun berdiri. Fa Zaidun mubtadaun awalun atau mubtada'u awalin, boleh aja. Maka lafaz Zaidun adalah mubtada yang pertama. Wa abuhu mubtadaun tsanin, dan lafaz abuhu adalah mubtada yang kedua. Wal ha'u, adapun ha pada lafaz abuhu, mudhafun ilaihi adalah mudhaf ilaih. Wa qaimun, dan lafaz qaimun khabarul mubtada'i tsani, sebagai khabar mubtada yang kedua. Wal mubtada'u tsani wa khabaruhu, dan mubtada yang kedua beserta khabarnya mubtada yang kedua, khabarul mubtada'il awwali, menjadi khabar mubtada yang pertama si Zaidun. Warabitu, dan penghubung, bainahuma, di antara keduanya, itu mubtada yang pertama ya dengan mubtada yang kedua di situ adalah ad-domiru, adalah domir pada lafaz abuhu. Kemudian robito selanjutnya ats-tsani yang kedua, al-isyaratu, adalah isim isyarah. Kaqaulihi ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, wa libasut taqwa dzalika khairun di situ. Nah, dzalika itu sebagai robitohnya ke libasut taqwa. Ya, karena dzalika itu kan dia jadi badal bagi mubdal minhunya, yaitu libasut taqwa. Ya, ada hubungannya, artinya dia itu ada hubungannya, terikat di situ. Falibasu mubtadaun, maka lafaz libasu adalah mubtada. Ya, wat taqwa, dan lafaz taqwa mudhafun ilaihi adalah mudhaf ilaih. Wa dzalika mubtadaun tsanin, dan lafaz dzalika adalah mubtada yang kedua. Ya. Nah, di samping dia sebagai mubtada yang kedua, dia juga bisa jadi badal di situ. Ya. Wa khairun khabarul mubtada'i tsani, dan lafaz khairun adalah mubtada yang kedua. Ya. Wal mubtada'u tsani wa khabaruhu, dan mubtada yang kedua beserta khabarnya khabarul mubtada'il awwali, menjadi khabar mubtada yang pertama. Ya, jadi dzalika khairun itu di jumlah ya menjadi khabarnya itu si libasut taqwa. Nah, penghubungnya antara ya khabar jumlah itu dengan mubtadanya adalah warabitu, dan penghubung bainahuma, di antara keduanya, antara mubtada yang kedua dengan mubtada yang pertama. Di situ lebih tepatnya di situ.
Al isyaratu adalah isim isyarat, yaitu dzalika. Ats-tsalitsu adapun rabithah yang ketiga i'adatul mubtada'i bilafdhihi, mengulangi kata mubtadanya bilafdhihi atau mengulangi mubtadanya bilafdhihi dengan lafaznya mubtada. Al-haqqah, mal haqqah. Nah, itu kan diulang 2 kali itu. Nah, mal haqqah yang kedua itu adalah sebagai rabithahnya. Fal haqqatu, maka lafaz al haqqatu mubtadaun awalun, adalah mubtada yang kedua. Wa ma mubtadaun tsanin, sedangkan maknya itu sebagai mubtada yang kedua. Wal haqqatu khabarul mubtada'i tsani, dan lafaz al haqqatu adalah khabar mubtada yang kedua. Wal mubtada'u tsani wa khabaruhu, dan mubtada yang kedua beserta khobarnya khobarul mubtada'il awwali, dia menjadi khobar mubtada yang pertama di situ. Warabitu adapun penghubungnya bainahuma, di antara mubtada yang pertama dengan mubtada yang kedua itu, atau jumlah mubtada yang kedua, jumlah mubtada ya khobariyah di situ, i'adatul mubtada'i bilafdhihi, mengulang mubtadanya itu dengan lafaznya, itu mubtada. Ar-rabi'u yang keempat ya, rabithah yang keempat ya, al-umumu, itu adalah alif lam yang menunjukkan makna umum di situ. Ya, nahwu contohnya Zaidun ni'mar rajulu, si Zaid itu adalah sebaik-baiknya laki-laki. Fa Zaidun mubtadaun, maka lafaz Zaidun adalah mubtada. Wa ni'mar rajulu, dan lafaz ni'mar rajulu jumlatun fi'liyatun, dia adalah jumlah fi'liyah karena terdiri dari fi'il dan fa'il. Khabaruhu, dia jadi khabar, itu khabar jumlah. Warabitu adapun pengikatnya bainahuma, di antara keduanya al-umumu, oleh keumuman. Kalau bahasa kita mah alif lam listighraq ya, alif lam yang menunjukkan keumuman. Wadzalika, dan yang demikian itu li'anna al firrajulu ya, karena bahwasannya al itu pada lafaz ar-rajulu lil umum, alif lam lil umum, untuk makna umum di situ. Wa Zaidun, sedangkan lafaz Zaidun ataupun si Zaid itu fardun adalah satuan min afrodihi, daripada satuan-satuan itu ar-rajul di situ. Ya. Fadakhala, maka masuklah itu si Zaid fil umumi, dalam keumuman itu kata rajul di situ. Ya. Makanya rabithahnya itu adalah ar-rajulu, alif lamnya itu. Karena alif lam itu lil umum. Kalau lil umum, maka otomatis si Zaidun yang notabene adalah sebagai tafsilannya, sebagai juznya, ya, sebagai satuan daripada ar-rajul itu, nah maka dia masuk sebagai rabithah juga, ada kaitannya maksudnya. Intinya khobar jumlah itu harus ada hubungannya, kaitannya dengan mubtada yang pertama di situ. Paham? Ya. Fahasola, maka hasillah ar-rabtu, ya, keterikatan antara si Zaidun itu dengan si ar-rajul di situ. Karena Zaidun bagian dari ar-rajul. Itu 4 rabithah yang harus kalian ketahui di situ. Wahada, dan ini ya, yang 4 tadi itu kulluhu, keseluruhannya, idza lam takunil jumlatu, apabila tidak ada itu jumlahnya, khobar jumlahnya itu nafsal mubtada'i, adalah jati dirinya mubtada fil makna, pada maknanya. Ya, dari segi makna dia bukan jati dirinya di situ. Abuhu kan bapaknya, cuman ada syama'ilnya doang di situ. Abuhu itu kan bukan dirinya si Zaid kan. Zaidun koma, Zaidun abuhu koma di situ. Abuhu koma. Apa contohnya? Zaidun abuhu qaimun. Abuhu itu kan bukan jati dirinya si Zaidun kan. Cuman ada hubungannya doang, hu di situ. Ya. Gitupun ar-rajul sama. Ya. Dan yang lainnya.
Dari segi maknanya dia itu bukan jati diri ya mubtada'nya di situ. Fa'in kanat, maka jika ada itu khobar jumlahnya kadzalik seperti itu, artinya nafsul mubtada di situ. Dia adalah jati dirinya si mubtada ya, lam yahtaj atau lam yuhtaj, tidak dibutuhkan ila rabitin, kepada rabitohnya, kepada penghubungnya. Kenapa ya? Karena ya emang dirinya si mubtada, si khobar jumlahnya itu, maka sehingga nggak usah ada rabitoh di situ. Tapi kalau seandainya dia bukan nafsul mubtada di situ, bukan jati dirinya, bukan dirinya sendiri maksudnya, nah maka otomatis dia perlu adanya rabitoh. Seperti Zaidun abuhu qaimun. Abuh itu kan bapak, bukan si Zaid di situ. Itu namanya bukan ya nafsul mubtada, bukan mubtada ya sendirinya, bukan zatnya mubtada gitu. Kayak contoh nih, jaa Zaidun akhuka, telah datang si Zaid saudaramu. Zaidun sama aku kan satu sosok, dia juga di situ. Tapi kalau ini enggak gitu maksudnya ya. Kalau seandainya mubtada khobar berupa jumlah, dia bukan jati diri daripada si mubtada yang pertama, bukan jati dirinya si mubtada di situ, maka butuh rabito. Kenapa? Karena untuk menghubungkan, kalau dia itu ada hubungannya dengan si mubtada di situ. Kayak abuhu, bapaknya. Coba nggak ada hu-nya. Abun qaimun. Seorang bapak berdiri di situ, atau si bapak berdiri. Bapaknya siapa? Nggak ada hubungannya. Kan syarat mubtada yang kedua harus ada hubungan dengan mubtada yang pertama di situ. Paham nggak? Nah, kalau seandainya khobar jumlahnya itu dia adalah nafsul mubtada, ya jati dirinya si mubtada, dia juga di situ. Lam yuhtaj, maka tidak dibutuhkan, atau lam yahtaj, tidak membutuhkan. Ya, itu si khobarnya itu ila robitin, kepada robitnya. Kita lihat nih, kaqaulihi ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, kul, katakan ya Muhammad, huwa, dialah, Allahu, adalah Allah, ahadun, yang maha esa. Kita lihat nih penjabarannya. Fahuwa, maka lafadz huwa pada ayat kul huwallahu ahad mubtadaun, dia adalah mubtada. Ingat tuh, huwa adalah mubtada. Wallahu ahadun, dan lafadz Allahu ahadun mubtadaun tsanin wa khobaruhu, adalah mubtada kedua dan khobarnya. Wal jumlatu, dan jumlah dari mubtada yang kedua dan khobarnya mubtada yang kedua, maksudnya Allahu ahad, itu khobarul mubtada'il awwal, menjadi khobar mubtada yang pertama. Itu lafadz huwa di situ. Ya, wahia, dan itu khobar, ya khobar jumlah, murtabitatun bihi, ya terikat atau terhubung bihi, dengan itu mubtada yang pertama. Kita lihat nih, li'annaha, karena bahwasannya ha itu khobar jumlah, nafsuhu, adalah jati dirinya itu mubtada ya yang pertama, fil makna, dari segi makna. Li'anna huwa, karena bahwasannya domir huwa itu bimakna sya'ni, adalah dengan makna asya'n, adalah di situ. Kan kalau domir sya'an itu kan dia domir yang aidnya ke depan, bukannya ke belakang gitu. Wal jumlatu, dan jumlah dari mubtada kedua dan mubtada dan khobarnya, dia nafsu syani, dia adalah hakikat daripada domir sya'an itu. Kul, katakan ya Muhammad, huwa, dialah. Nah, dialahnya itu siapa? Allahu ahad, adalah Allah yang esa. Jadi domir sya'annya itu adalah Allah maksudnya. Nah, domir sya'an dengan Allah itu dede juga nggak orangnya. Nah, itu namanya nafsul mubtada, itu namanya. Jadi khobarnya itu Allahu ahad, itu nafsul mubtada, itu hakikat daripada mubtada yang pertama. Makanya nggak butuh robit di situ. Kenapa? Karena khobar jumlahnya dede juga di situ.
Beda sama tadi tuh Zaidun abuhu. Abu itu kan bukan hakikatnya si Zaidun. Ya, cuman karena ada hu-nya doang di situ. Karena abunya bukan dirinya si Zaid, bapak. Makanya perlu robit. Tapi kalau jumlahnya itu adalah hakikat daripada mubtada yang pertama, yang nggak perlu robit di situ. Ya, huwa dialah. Nah dialahnya itu siapa? Asya'annya ini tuh adalah Allahu Allah, ahadun yang maha esa. Wal jumlatu hiya nafsu sya'an gitu. Dan jumlah dari kata Allahu ahad adalah dia itu nafsu sya'ni, adalah jati diri atau hakikat daripada domir sya'an itu. Wa qaulihi ta'ala, dan seperti wa qaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan seperti ya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdalu ma qultuhu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Afdalu, seafdal-afdalnya, ma sesuatu, qultuhu ana, yang aku mengucapkan, hu akan itu, ma anak saya di situ. Ya, anaknya ini namanya litaukid untuk qultu di situ. Ya. Wan nabiyuna, dan para nabi ya min qabli, sebelum aku, kata Nabi Muhammad, la ilaha illallah. Nah, jumlah dari la ilaha illallah itu namanya khobar jumlah ya bagi mubtada yang pertama. Nah, afdalu ma qultuhu ana wan nabiyyuna min qabli, seafdal-afdalnya sesuatu yang aku ucapkan beserta para nabi yang sebelum aku, kata Nabi, itu la ilaha illallah. Nah, lafaz dari la ilaha illallah itu adalah hakikat dari afdalu, maksudnya yang afdal diucapkan oleh aku dan para nabi terdahulu ya la ilaha illallah. Paham nggak? Jadi kata la ilaha illallah itu adalah nafsul afdal atau nafsul mubtada'il awal. Dia itu adalah jati diri daripada mubtada yang pertama, maksudnya si afdal. La ilaha illallah kan jumlah tuh. Ya, ilaha isimnya la, illallah jadi khobarnya di situ. Ataupun la-nya enggak beramal, ilaha ya kan menjadi yang pertama di situ. Qaddam Allahu jadi khobar di situ, bisa juga, dan yang lainnya. Ya, banyak pembahasan tentang la ilaha illallah. Nah, jumlah dari la ilaha illallah ya dia itu jadi khobar jumlahnya bagi lafaz afdol. Nah, afdolu itu dan la ilaha illallah itu dia juga tuh di situ. Ya, karena dia juga, makanya la ilaha illallah nggak mesti memiliki robit yang menghubungkan kepada lafaz afdolu di situ. Paham nggak? Paham ya? Bang lagi ujian nih bang, puyeng kan, harus dikejar puyeng lagi deh. Ya, kalau jidan mah nggak puyeng deh, santai wali ya kan. Orang ujian dengan transaksi. Ya, wali beda ya. Dia alirannya gusmik deh. Ya, kan apa? Zikrul ghafilin deh. Ya. Paham ya? Jadi khobar jumlah itu dia harus memiliki robit manakala dia itu bukan jati dirinya mubtada yang pertama. Tapi kalau dia merupakan jati diri dari mubtada yang pertama, maka dia nggak perlu robit di situ. Wa zorfan, dan terkadang khobar itu berupa zorof, mansuban yang dibaca nasab. Nahwu warraqbu asfala minkum. Ya, warraqbu mubtada, asfala itu zorof, minkum ya jar majrur di situ. Wajaran wa majruran, dan terkadang ya khobar itu berupa jar majrur. Alhamdulillahi, seperti lafaz alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdu itu mubtada, lillahi adalah khobar. Wa ta'alluquhuma, dan bergantung keduanya itu si zorof dan jar majrur bi mustaqirrun, dengan lafaz mustaqirrun.
Kenapa dibaca mustaqirun? Ya karena dia hikayat di sini, lagi nyeritain. Jadi setiap zorof dan jar majrur dia nggak bisa berdiri sendiri, dia harus berta'alluq, dia harus bergandengan, bertumpu pada lafadz mustaqirun au istaqarra atau lafadz istaqarra. Ada yang bentuknya isim mustaqirun muta'alliqnya, ada juga berupa fi'il istaqarra. Mahdhufa ini yang keduanya dibuang ya, sebelum dari daripada si zorobnya di sini ataupun jar majrur ya. Syarhun, ai jelasnya wa yaqa'ul khabaru, dan terkadang terjadi itu khabar zorfan berupa zorof, mansuban yang dibaca nasab, kaqaulihi ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, warraqbu asfala minkum ya. Dan kendaraannya raqbun itu ayatnya, cari aja artinya, asfala ya berada di bawah, minkum di antara kalian. Wajaran wa majruran, dan berupa jar majrur kaqaulihi ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji lillahi milik Allah, rabbil alamin, Tuhan semesta alam. Lillahinya tuh wahuma, dan keduanya ya zorof atau khobar yang berupa zorof dan berupa jar majrur, hina idzin, ketika dia jadi sebagai khobar di situ, muta'alliqani, keduanya itu terikat bimahzufin, dengan sesuatu yang dibuang, wujuban hal keadaannya wajib, takdirhu, takdirnya itu muta'alliq yang dibuang, mustaqirun au istaqarra, yaitu lafadz mustaqirun atau lafadz istaqarra. Wal awwalu, adapun yang pertama ya, yang mentakdirkannya mustaqirun di situ. Kalau mentakdirkan ya muta'alliq mahzufnya itu dari jar majrur ataupun zorof di situ menggunakan mustaqirun, itu adalah ikhtiyaru jumhuril basriyin, adalah atas dasar ya pilihan mayoritas ulama Basrah. Jadi ulama Basrah mereka mentakdirkan muta'alliq yang dibuang dari zorof dan jar majrur itu adalah mustaqirun. Apa dalilnya? Mereka itu lebih memilih mustaqirun. Wa hujjatuhum, adapun argumentasi mereka ya dalam memilih muta'alliqnya itu berupa mustaqirun, annal mahdhufa, bahwasanya muta'alliq yang dibuang itu, huwal khobaru, adalah khobar, fil haqiqati ya dalam hakikatnya, secara hakikat dia yang menjadi khobarnya. Ketika khobar di mahzuf, dia nempatin posisi si khobar yang dibuang di situ. Wal aslu, dan aslinya fil khobari, di dalam khobar itu, ayyakuna isman mufrodan, kan asal daripada khobar itu adalah khobar mufrad kan. Adapun ghairu mufrad itu cabang ya daripada khobar yang asli, dia furuknya. Jadi khobar jumlah itu kan khobar ada dua, ada mufrad, ada ghairu mufrad. Ghairu mufrad dibagi dua, ada jumlah, ada sibhul jumlah. Jumlah dibagi dua, ada jumlah ismiyah atau jumlah ismiyah sama jumlah fi'liyah. Sibhul jumlah dibagi dua juga, ada zorof sama jar majrur. Jadi menurut ya pendapat mayoritas ulama Basrah, bahwasannya lebih tepat itu dalam mentakdirkan muta'alliq yang dibuang itu ya mustaqirun. Karena mustaqirun itu adalah isim mufrad di situ, bukan jumlah. Kenapa? Karena hakikat daripada khobar itu ya khobar mufrad. Nah, makanya mereka berargumentasi dia itu adalah mustaqirun dalam pengambilan ya muta'alliq yang dibuangnya di situ. Ya, contohnya Zaidun fiddari, itu kan aslinya Zaidun mustaqirrun fiddari.
Walaupun ada yang mentakdirkannya kainun, ya sama aja. Ya. Zaidun fiddari, aslinya Zaidun mustaqirrun fiddari. Si Zaid berada, kata beradanya itu ya dari lafaz mustaqirrun itu. Zaidun mustaqirrun fiddari, si Zaid berada di rumah. Zaidun jadi mubtada, mustaqirrun jadi khabar. Nah, Zaidun mubtada, mustaqirrun khabar mufrad, pas sudah. Zaidun qaimun di situ. Nah, kemudian mustaqirrunnya dibuang di mahzuf, sehingga fiddari menggantikan posisinya si mustaqirrun. Ya, nah makanya fiddari itu dia disebut khobar jumlah. Ya, jumlah di sini syibhul jumlah. Ya, menggantikan posisi si khobar mufrad di situ. Nah, itu menurut ya ulama Basrah, yang mana mereka lebih condongnya itu yang dibuang itu muta'alliqnya adalah mustaqir. Wathani, adapun yang kedua, yang muta'alliqnya itu dalam pengambilannya adalah lafaz istaqarra, gitu, berupa fiil, bukan isim di situ. Kalau menurut pendapat yang kedua itu adalah ikhtiyarul akhfasi wal farisi waz zamakhsyari. Itu adalah pilihannya Imam Akhfas, Imam Al-Farisi, dan Imam Az-Zamakhsyari. Nah, itu tiga orang inilah yang mereka lebih condong kepada istaqarra di situ. Apa alasannya? Wa hujjatuhum, adapun argumentasi mereka, ya, yang mana mereka itu mengambil muta'alliqnya itu lafaz istaqarra. Annal mahdhufa, bahwasannya yang dibuang itu adalah amilun nasbi, adalah amil nasab yang dibuang di situ. Fi lafdzi dzarfi, pada lafaz dzaraf. Kan dzaraf itu kan dia itu kan jar, dia itu kan nasab. Ya, nasab itu kan ada yang menasabkan. Nah, yang menasabkan itu adalah amil nasab di situ. Ya, fi lafdzi dzarfi, pada lafaz dzaraf di situ. Wa mahallil jari wal majruri, dan pada mahalnya jar majrur di situ. Ya. Wal aslu, adapun asal pada dasarnya fil amili, pada amil itu ayyakuna fi'lan. Amil itu, asal daripada amil itu adalah fi'il. Ya, itulah yang menjadi alasan kenapa Imam Akhfas, Imam Al-Farisi, Az-Zamakhsyari mereka lebih condong muta'alliq bagi dzaraf dan jar majrur itu adalah istaqarra. Kenapa? Karena ya istaqarra itu adalah asal daripada amil, ya, sehingga dia yang lebih cocok di sini. Ya. Summa qala wala yukhbaru bizamani anidzati, dan tidak dikhabarkan dengan khabar yang berupa zaman daripada mubtada yang berupa za. Contohnya walailata al-hilalu muta'awwalu, wallahu a'lam bishawab. Ya. Doa dah.